Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah, wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Salat sedih. Enaknya janji jaminan Allah itu pasti, tinggal kita sungguh-sungguh meminta pertolongan Allah atau tidak. Kali ini kita akan membahas satu hadis Rasulullah SAW, hadis Hasan Sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ya, tentang tawakal. Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu himasan wa taruhu mitanan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rizki sebagaimana rizkinya burung-burung. Mereka berangkat pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Hadirin, di dalam surat wa may yatawakkal 'ala Allah, surat At-Thalaq ayat 3, ya. Kalau dari ayat 2-nya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, maka baginya makhrajan, jalan keluar apapun masalahnya, kecil, sedang, besar, rumit, ringan, masalah keluarga, anak, orang tua, fisik, ekonomi, usaha, masalah apapun pasti ada jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan baginya rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka, tidak terpikirkan, tidak terdeteksi. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang hatinya bulat, utuh, bertawakal hanya kepada Allah, fahuwa hasbuhu, maka baginya Allah cukupi. Jadi masalah yang kita hadapi itu bukan ancaman. Ancaman kita adalah jauh dari ketakwaan. Karena masalah yang ada sepenuhnya ada dalam pengetahuan Allah, terjadi dengan izin Allah, dan solusinya pun sudah Allah janjikan. Jadi masalah kita bukan pada masalahnya, tapi
ketakwaan kita inilah yang membuat kita jauh dari pertolongan Allah. Kita tidak usah risau dengan masalah yang akan terjadi, tapi risaulah kita tidak termasuk orang yang layak ditolong oleh Allah. Apa takwa? Banyak definisi, tetapi muaranya sama. Orang yang takwa itu adalah orang yang yakin ke Allah, yang berbuah patuh kepada perintah Allah dan menjauhi apa yang Allah tidak suka. Kalau ditambah tawakal, tawakal itu haqqut tawakkuli, seperti yang disabdakan law annakum kuntum tawakkalna 'alallahi haqqut tawakkuli. Seandainya kalian benar-benar tawakal kepada Allah yang sebenar-benarnya, diibaratkan seperti burung yang keluar dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang, dicukupi oleh Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allah Subhanahu wa taala tahu persis semua yang kita perlukan, bahkan yang belum terpikir oleh kita. Jadi jangan risau dengan keperluan kita, tapi risaulah kita belum termasuk orang yang tawakal. Jelas hadirin? Allah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Allah tahu keperluan makan, minum, nutrisi, keperluan tidur, keperluan lahir, batin, akal. Tidak ada satupun yang kita perlukan, melainkan Allah tahu. Mengapa Allah tahu? Karena Allah yang menciptakan keperluan kita. Seperti perlu oksigen, kita tidak tahu berapa banyak oksigen yang kita perlukan. Allah menciptakan paru-paru, Allah menciptakan sel-sel ini yang memerlukan oksigen, dan kita tidak tahu berapa jumlahnya, bagaimana mengirimkan agar ujung jari ini dapat oksigen. Allah ciptakan keperluan kita, Allah siapkan keperluan kita, dan selama ini pun cukup. Tetapi akan lebih tercukupi. Hadirin, ada yang diberi kecukupan tapi hatinya tidak merasa cukup. Jadi yang mahal tuh bukan hanya dicukupi keperluan kita, tapi hati kita jadi cukup kepada Allah, itu yang mahal. Seperti kita diberikan rezeki, semua diberi rezeki, tapi diberi rezeki dan diberi keyakinan rezeki ini dari Allah, itu beda lagi. Lalu diberi kemampuan mensyukuri rezeki ini, itu lebih tinggi lagi. Masya Allah. Jadi jangan terbatas kepada cukup versi kita, ya. Nah, kenapa kita galau, resah? Karena kita banyak cemas dengan sesuatu yang kita inginkan, cemas dengan sesuatu yang kita perlukan. Tapi Allah menciptakan cemas di hati kita, ya tujuannya supaya kembali ke Allah. Nah, hadirin sekalian, maaf ya, kalau di Terawang ini rata-rata banyak keperluan, ya. Benar? Ini ada tamu dari mana? Oh, dari Purwakarta dan Cikalong Wetan. Masya Allah, sudah 2 tahun tidak menerima tamu, ya. Ini tamu yang tidak diundang. Masya Allah, alhamdulillah. Ibu punya keperluan tidak? Apa saja perlunya? Ya, kalau banyak sebut 3 saja, Bu. Tuh, bingung ya. Ibu perlu kasih sayang, betul tidak? Ibu perlu bayar cicilan, betul? Sudah, tidak perlu dijelaskan, Bu, ya, karena saya tidak akan bantu bayar, ya.
perlu ketenangan, banyak perlu ilmu, banyak yang kita perlukan dan Allah tahu. Nah, di sini kuncinya ya hadirin sekalian. Ini maaf ya, santri banyak yang perlu jodoh ya. Sudah. Perlu kontrakan, perlu buat bayar kontrakan, perlu buat bayar cicilan, banyak keperluan. Sengaja oleh Allah dibuat banyak keperluan. Supaya apa coba? Supaya tidak pernah lepas dari Allah setiap saat. Terus saja Allah dalam tanda kutip ya, ini tanda kutip, mengganggu kita dengan sesuatu yang membuat kita seharusnya nempel terus ke Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita. Jadi yang tawakal itu adalah orang yang tidak bisa lepas dari Allah. Apapun selalu minta ke Allah, apapun keadaan, apapun kapanpun Allah aja. Ini yang tawakal itu begitu. Mana ikhtiar dulu, doa dulu, dua-duanya sama-sama. Ihris ala ma yanfa'u, bersungguh-sungguhlah dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Jadi orang tawakal ini selalu nempel ini, ikhtiar dan doa ini. Ikhtiar doa ini nggak bisa lepas. Dia doa, kemudian dia ikhtiar, dia sambil ikhtiar, dia berdoa. Karena setiap saat kita memerlukan pertolongan Allah. Mau bicara ini, minta tolong, Allah lah yang bisa menuntun bicara ini benar, niatnya benar, perkataannya benar. Takut salah, minta tolong ke Allah supaya niatnya tidak salah, ucapannya tidak salah. Sambil bicara, minta tolong kepada Allah supaya perkataan ini dipahami. Kalau sudah selesai, minta tolong ke Allah supaya tidak ada ujub, merasa diri sudah bicara bagus. Jadi kapan kita tidak minta tolongnya ke Allah? Mau minum, bismillahirrahmanirrahim, minta tolong ke Allah supaya minuman ini bisa jadi penguat ibadah, tidak masuk kemana, tidak jadi penyakit. Berapa banyak minuman yang jadi penyakit, betul? Mau lapar, minta tolong ke Allah pemilik segala rizki supaya yang dimakan itu halalan thayyiban. Mau baca buku, minta tolong ke Allah. Allah tahu setiap buku, mana buku yang diperlukan, mana ilmu yang paling kita perlukan saat ini. Allah tahu siapa penulis buku, Allah tahu niatnya orang menulis buku, Allah tahu manfaat dan bahayanya dalam. Minta tolong ke Allah. Jadi bagaimana mungkin kita lepas dari Allah? Jadi orang yang tawakal itu pasti terus menerus doa dan menyempurnakan ikhtiar. Karena tidak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa doa. Kemarin ada yang bertanya, saya naik sepeda tidak tenang. Kenapa? Karena ingat listrik katanya, baterainya takut habis. Saya tidak tenang, kalaupun baterainya ada, saya mikirkan terus gaji karyawan, pekerjaan. Gimana seperti ini? Justru masalah itu supaya ke Allah terus. Jadi setiap saat mau kerja, ya Allah, Engkau tahu masalah kantor kami, Engkau tahu semua keperluan, tolonglah ya Allah. Apa yang harus saya lakukan? Klien mana yang perlu saya jemput rezekinya? Engkau yang titipkan di sana dan kami yang jemputnya. Ya Allah, kesalahan dan kekurangan apa yang kami lakukan, bimbing kami agar kami bisa memperbaikinya. Jadi mikirkan masalah perusahaan itu jangan lupa ke Allah yang Maha tahu persoalan perusahaan, rezekinya di mana, masalahnya apa. Kenapa kita tidak minta tolong ke Allah? Benar? Kita mikir sendiri, sedangkan Allah sudah janji. Wa idza sa'alaka ibadi, ini dengar ini ya, ini favorit sekali karena surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
Ini nanti dibacakan dengan suara yang lebih baik ya. Ini penting sekali, dalil ini selain yang lainnya juga penting ya, karena membuat kita seperti apa sih Allah menunggu kita. Simak dulu dalil ini ya, surat Al-Baqarah 186. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, wahai Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Menyimak tafsir dari ayat ini. Jadi di sana wa idza sa'alaka ibadi. Di sini ada yang menyebut apabila, tetapi bukan wa'id, melainkan wa'idha, kapanpun. Jadi kalau apabila itu hanya sewaktu-waktu, kalau ada yang mau nanya, tapi ini seperti ditantang, kapanpun hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, tentang Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakanlah, aku adalah dekat. Ini tuh seperti maaf ya, bahasanya aktif. Aku adalah dekat. Kapanpun mereka bertanya, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan orang yang meminta kepadaku, orang yang berdoa kepadaku apabila ia memohon. Artinya Allah tuh seperti, maaf ya, seperti ayo doa, ayo minta, aku ini dekat, aku mendengarkan apa yang kau minta, aku tahu apa yang kau inginkan, ayo minta. Seperti aktif, nunggu kita berdoa. Jadi sayang sekali kalau kita tidak doa, ya kan? Allah Maha dekat, Allah memperhatikan kita, Allah menunggu kita berdoa, Allah janji akan mengabulkan. Jadi masalah kita jarang doa. Di sini ada terusannya, falyastajibu li falyu'minu bi. Maka oleh karena itu lakukan apa yang Allah perintahkan dan yakin, doa ke Allah, yakin Allah Maha mendengar, yakin Allah Maha mengabulkan. Inilah sebetulnya bagian penting dari ketawakalan itu. Tidak pernah berhenti. Kalau lihat anak kecil ya, yang balita itu, bagaimana ke ibunya tuh, menoleh terus, jauh sedikit ibunya, dia tangannya langsung meraih baju ibunya, ada sedikit ancaman, berlindung ke ibunya, lapar, meminta ke ibunya, seakan tidak mau lepas sama sekali. Bahkan ibunya pergi sebentar, langsung ikut. Coba perhatikan, bagaimana seorang anak yang terus menerus. Seharusnya kita kepada Allah lebih daripada ini. Jadi masalah kita tuh, maaf ya, kebanyakan mikir yang nggak jelas ya. Udah mah bingung mikir. Sedangkan Allah Maha dekat, Maha memperhatikan, Maha menunggu kita meminta. Dan Allah janji mengabulkan. Harusnya setiap saat, mau apa saja, mau apapun. Ibu sebelum bicara ke suami, doa dulu.
Karena ada beberapa kata-kata ibu yang suka ya nggak sengaja tapi nuncleb ke hati suami. Nah ini nada ini kurang bijaksana ya. Ada beberapa suami yang cerita, istri saya itu pandai sekali memilih kata-kata yang paling tembus katanya. Gak tahu keterampilannya dari mana. Ibu doa ke Allah ya supaya kata-katanya tidak terlalu merobek dan mengiris. Ini mewakili sebagian suami yang istrinya terampil memilih kata-kata nuncleb kalau dalam bahasa Sunda. Bicara Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan wa yassirli amri, urusanku ya Rabb, hilangkan keluh di lidah ini sehingga perkataan ini bisa dipahami. Minta ke Allah. Yang tadinya jengkel nanti oleh Allah dicegah kata-kata yang bisa melukai menjadi kata-kata terbaik. Sampai suami terperangah, kamu bagaimana mungkin bisa bicara seperti ini? Nah, berarti suami yang kurang berdoa ya. Kebalik sekarang suami yang kata-katanya ngerobek. Hadirin, sebelum bicara ke istri, Pak, doa dulu ya. Mendingan kata-kata kita dibimbing Allah daripada kita sok pinter, sok bisa mengatur kata-kata, sok berstrategi, sok bisa menjawab dengan dalih yang argumentatif padahal sok pinter. Mendingan ya Allah, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waktu kapan bicaranya doa dulu, nggak penting cepet-cepet bicara, yang penting ditolong Allah kata-kata kita. Kalau sedang adu argumen dan kata-katanya nyesek, mending berlindung ke Allah. Ya Allah, berikan kesabaran, ketenangan, berikan sakinah di hati ini ya Allah. Daripada kita berusaha menghibur diri, mendingan minta ke Allah. Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku ini ya Allah. Jarang kan kita kalau sedang adu argumen lebih sibuk mikir untuk memberikan kata-kata yang paling pulen, bukan pulen ya, kata-kata yang paling ya begitulah, yang bisa melawan. Udah mending zikir saja. Ya Allah, tenangkan hati ini ya Rabb. Wahai yang maha mendengar, tenangkan hati ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pelan-pelan, karena kalau terlalu keras tambah marah nanti. Apa? Kamu berlindung kepada Allah dari godaan setan? Memangnya saya setan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tenang ya, jangan nyeletuk. Mirip itu juga masalah baru. Tahan ya Allah. Qalu salaman. Kalau lagi nggak enak hati, ya Allah tenangkan hati ini ya Rabb. Engkau tahu hati ini sedang gelisah. Begitu mau makan obat, ya Allah hanya Engkau yang bisa menyembuhkan sakit kepala ini. Saya terima ya Rabb. Takdir saat ini kepala saya sakit sekali, saya terima ya Allah. Dan saya mohon bimbingan-Mu, mana obat yang Engkau jadikan jalan kesembuhan. Allah aja. Sambil sakit itu, sambil nyari obat itu ke Allah. Ketemu dengan obat, ya ini berulang disampaikan. Ya Allah, obat ini ciptaan-Mu. Semua khasiat adalah Engkau yang menciptakan. Dan ini pun hanya bisa jadi jalan kesembuhan dengan izin-Mu. Wahai yang maha menatap, saya sempurnakan ikhtiar. Engkau yang maha menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Makan obat, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah. Begitu hadirin. Dimanapun, kapanpun. Terus kalau sedang bercermin, doa. Alhamdulillah ya Allah. Bagaimana doa ngaca teh? Allahumma kama hassanta khulqi fahassin khuluqa.
sebagaimana Engkau indahkan rupa, penampilan, indahkan akhlakku ini. Ya Allah, jangan biarkan wajah ini jadi ujub, jangan biarkan mata ini jelalatan melihat yang haram. Sambil bercermin tuh, sambil doa supaya mata, pikiran, mulut tidak jadi maksiat. Allah dengar tidak kita doa? Jawab hadirin. Oh, tidak ada yang lebih disukai Allah selain zikrullah. Dan zikrullah, doa itu mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Mau apapun, kapanpun, Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah memperhatikan kita setiap saat. Allah menunggu kita berdoa setiap saat. Kita ini la haula wala quwwata illa billah. Kita ini tidak bisa melakukan apapun tanpa pertolongan Allah. Tidak bisa taat tanpa pertolongan Allah. Tidak bisa baca Quran tanpa pertolongan Allah. Dan kita tidak bisa menjauhi maksiat tanpa pertolongan Allah. Allah yang menguasai segalanya. Jadinya setiap waktu orang tawakal itu tidak mau lepas dari pertolongan Allah, dari perlindungan Allah. Perlu apa-apa ke Allah dulu, karena semua yang kita perlukan pasti milik Allah, pasti ada dalam kekuasaan Allah, dan pasti hanya bisa ketemu kita dengan izin Allah. Ini serius hadirin sekalian. Kenapa kita jarang berdoa? Karena kita belum yakin Allah yang menguasai segala-galanya, belum yakin Allah maha dekat, belum yakin Allah maha mendengar. Jadi urusan kita yang sebenarnya itu adalah kesibukan kita bersama Allah. Nanti Allah membimbing kita, ketemu siapa, bicara apa, emosi kita terjaga, harus jualan kemana, dapat modal dari mana, semuanya nanti kita terbimbing oleh Allah. Apakah mungkin kita tawakal seperti itu? Sekarang ini sudah ada Google, Google Map, Waze, lihat orang tawakal ke sana, masuk mobil, tunggu dulu, belum maju sudah bersandar. Selama maju komunikasi terus. 200 meter belok kiri, 200 meter belok kiri, di perempatan berhenti. Tidak ada yang melawan, tidak mungkin. Ada nggak yang lebih pendek? Nggak ada. Tawakal, patuh, dia selalu mendapat bimbingan, percaya, dan sampai ke tujuan. Betul? Jadi tawakal Google Map, bukan tawakal Allah. Tapi nyampe, saya menyaksikan sekali itu yang nyetir tawakal, nurut. Kalau tawakal kepada Google Map saja sampai ke tujuan, bagaimana tawakal ke Allah kita dikecewakan? Betul? Dengan Google Map dikit-dikit lihat ya. Lihat. Sampai dipasang di depan, dikit-dikit ada bingung, kiri kanan, tanya, map, langsung ya. Dan hebatnya si Google Map, belum ditanya, ngasih tahu. Wah, Masya Allah. Google Map itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di jagat ini kecuali Allah yang menciptakan, membantu kita. Betapa orang yang dibimbing dengan hidayah taufik Allah itu lebih mudah hidupnya. Demikianlah rekan-rekan sekalian,
Jadi jangan ikhtiar dulu, tawakal dulu. Begini, tawakal itu rukunnya ikhtiar dan doa. Mana dulu? Doa dulu, ikhtiar dulu, bareng. Sambil ikhtiar, sambil doa, sambil doa, sambil ikhtiar. Seperti mata uang, kiri kanan bareng. Ada kalanya, ya Allah, saya bingung nih. Bicara saja kalau bingung. Ya Allah, saya sedang jengkel ya Rob, tolong redakan amarah saya. Banyak godaan ya Allah, kuatkan saya menahan pandangan. Kuatkan saya menahan pandangan. Kenapa kita tidak minta tolong ke Allah? Kata setan, lihat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Agak jarang kan kita zikir a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jarang kan? Tahu kenapa jarang? Tahu enggak kenapa jarang? Karena setan enggak mau kita ngedoa itu. Karena kalau kita doa seperti ada anjing menggonggong, kita minta ke pemiliknya supaya anjingnya dibungkem beres. Makanya jarang orang doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Padahal setiap waktu ini setan itu membisiki kita untuk menganggap indah sesuatu yang buruk, menganggap bagus sesuatu yang jelek, menganggap benar sesuatu yang salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita dengar ada yang sedang mengamen. Satu, itu saudara kita. Dua, kalau boleh milih pasti dia tidak mau hujan-hujanan ini ngamen. Benar? Kalau punya pilihan yang lain jadi direktur, beliau pasti milih jadi direktur. Ya kan? Berat hadirin, hujan-hujanan ngamen begini. Mau jengkel, mau meremehkan, tidak jadi solusi. Lebih baik beri uang yang cukup, ajak ke masjid untuk ngaji. Tapi siapa yang bergeraknya? Ya, Ustadz Fahrudin kelihatannya Ustadz sebagai kiai di sini. Saya kan bagian mengingatkan kiai ya. Jangan suka menganggap remeh saudara kita yang kalau boleh milih pasti beliau tidak mau ngamen. Ada yang pakai cat bronze. Sekarang ada yang pakai apa tuh boneka-boneka besar itu. Berat itu hadirin. Dan sedih terus kan bonekanya juga. Empati itu lebih memudahkan kita berbuat baik. Doakan kalau tidak bisa berbuat banyak. Allah mendengar doa kita. Ya Allah, itu hambamu sedang hujan ngamen, berikan pertolonganmu ya Allah, rezeki yang cukup. Tidak ada ruginya kita mendoakan orang lain. Makanya sebaik-baik keimanan adalah orang yang selalu merasa Allah itu dekat. Jadi dia doa terus, minta tolong terus. Mau tidur, bangun, mau minum, mau makan, mau berpakaian, mau ke toilet, oh dengan Allah saja, dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan cucu, badan dengan anak, hati, ya Allah ini ciptaanmu, anak ini milikmu, ini anak dalam genggamanmu, anak ini amanah darimu, ya Allah ampuni saya belum jadi orang tua yang baik, ampuni saya belum bisa menjaga amanah ini dengan benar, ampuni saya belum memberi contoh yang baik, ya Allah ampuni ya Allah. Mata ke anak, hati ke Allah, ya Allah beri kemampuan saya jadi orang tua yang amanah, tolong ya Allah. Allah mendengar doa kita. Mungkin kita tidak bisa doa dalam bahasa Arab karena terbatas ilmu kita, tapi jangan berhenti berdoa dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa apapun, karena Allah yang menciptakan bahasa kita, benar? Hadirin, orang tawakal, orang yang tidak pernah lepas dari doa, tidak pernah lepas dari menyempurnakan ikhtiar. Demikian yang dapat saya pahami sementara ini.
Ada yang akan menambahkan, Ustaz? Ustaz Mulyadi?